Dan sekarang mari kita lihat dalam surat Roma pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran daripada karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dengan kata lain, sebenarnya sekalipun orang tidak percaya kepada Tuhan, rupanya Allah berbicara kepada manusia dengan segala cara dan segala hal yang Allah bisa pakai dan manfaatkan. Dia akan pakai dan manfaatkan untuk berbicara kepada manusia. Seringkali kita berpikir bahwa Allah hanya berkomunikasi kepada manusia lewat khotbah, pemberitaan firman dan sebagainya. Saya berkata ya, sebagian besar apa yang dia komunikasikan terutama kepada umatnya, dia sampaikan lewat firman-Nya. Tapi Allah juga menyadari bahwa tidak semua orang itu percaya akan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah ceritakan kepada saudara, bahkan orang-orang yang belajar mendalami tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan, itu sendiri sebagian daripada mereka tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kalau ada orang yang percaya Alkitab firman Tuhan, buat mereka itu barang yang aneh. Nah, Anda bisa bayangkan orang kerjanya ngajar di sekolah Alkitab, mendalami ilmu tentang Tuhan. Tapi message yang disampaikan berkata, Alkitab ini bukan firman Tuhan. Dia dapat makannya dari orang-orang yang mau belajar. Seharusnya diajari bahwa inilah Tuhan itu. Ternyata dia makan dari hasil bayaran sekolah dari siswanya, yang diajarkan yang sebaliknya. Dan dia bisa begitu bangga berkata, kalau saudara sampai tidak murtad itu sudah luar biasa. Dengan kata lain, goalnya membuat orang yang mendengar jadi murtad. Saudara bisa bayangkan itu kenyataan yang terjadi pada hari-hari ini. Tidak semuanya seperti itu, tapi cukup banyak, saudara. Oke? Nah, Allah mengerti, Tuhan aware sekali, Allah menyadari sekali bahwa ternyata tidak semua manusia itu mempercayai apa yang Alkitab ini katakan. Itulah sebabnya Paulus dalam hikmat dan pewahyuan Roh Allah berkata, manusia sebenarnya tidak bisa berdalih. Karena dari hasil ciptaan Tuhan saja, manusia sebenarnya sudah bisa menangkap akan berita yang dia mau sampaikan. Nanti kita akan belajar beberapa berita Tuhan yang dia sampaikan pada akhir-akhir ini, yang akan membuktikan kepada kita bahwa Allah berbicara lewat berbagai macam hal, terutama juga kepada orang kafir, orang ateis yang tidak percaya kepadanya. Dia sampaikan message yang sangat jelas, sehingga satu kali orang tidak bisa berdalih dengan berkata, aku tidak pernah tahu bahwa engkau itu ada. Nah, saudara sekalian, saya berdoa supaya kita yang sudah percaya, saya asumsikan begitu, percaya bahwa Allah itu ada, hari ini akan dibawa Allah bergerak lebih jauh lagi. Bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi percaya bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat lewat Kristus Yesus. Dan seharusnya kita memberikan diri kita untuk kemudian kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ingin teruskan apa yang sudah kita pelajari dari sejak minggu yang lalu. Dan sekali lagi saya berdoa sungguh-sungguh supaya Allah membuka akan mata rohani kita. Mari sekarang kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, Kejadian pasal 12. Perhatikan pada ayat yang pertama. Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa, saudara? Berkat. Nah, Allah berkata, aku akan jadikan engkau suatu bangsa yang besar. Ternyata ukuran besar itu tidak semata-mata jumlahnya besar. Kalau Anda lihat orang Yahudi sekarang, itu di Israel hanya beberapa juta orang saja yang tinggal di sana. Jumlah mereka secara jumlah terlalu kecil untuk dikatakan sebagai bangsa yang besar. Namun hari ini, kalau Tuhan izinkan nanti malam kita akan tunjukkan bahwa yang namanya orang Yahudi ini menguasai begitu banyak, bahkan sebagian besar perputaran keuangan dunia ini di tangan mereka. Dan kalau kita memperhatikan berbagai macam penemuan yang begitu hebat, itu ada dan diberikan lewat orang Yahudi. Nah, sampai hari ini kita sendiri mengatakan bahwa apa yang Allah firmankan kepada Abraham itu menjadi kenyataan. Berapa juta orang Kristen yang kita punya pada hari ini. Dan setiap saat mereka membaca Alkitab, yang mereka lihat ada cerita tentang kehidupan orang-orang Yahudi sekian ribu tahun yang lalu. Nama mereka begitu populer dan begitu banyak orang yang memakai nama mereka sebagai tambahan atau nama iman mereka, nama baptis mereka. Dan ada banyak hal yang kita bisa buktikan akan kebesaran daripada apa yang Tuhan sudah pernah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, yang menarik dari semuanya ini adalah bahwa kita bisa membuktikan bangsa ini benar-benar bangsa atau umat pilihan Allah. Segala sesuatu yang mereka alami ternyata bukan asal kebetulan begitu saja, tapi berkaitan. Nah, minggu lalu sudah kita bicarakan apa yang berkait-kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan semuanya membuktikan bahwa Allah bekerja dengan perencanaan yang sangat akurat. Terutama kalau menyangkut akan bangsa ini. Bahkan kita semua diyakinkan sebenarnya bahwa tolak ukur dari apa yang terjadi di seluruh dunia ini ada pada bangsa yang jumlahnya tidak terlalu besar ini. Nah, kita bisa berkata, well, sekarang kitalah orang-orang Yahudi rohani. Itu betul juga, Alkitab juga mengajar demikian. Tapi kalau kita mau jujur melihat bahwa tidak mungkin dunia ini, kondisi dunia seperti apapun, dipisahkan dengan keberadaan orang-orang yang namanya Yahudi ini. Kalau Anda ke Yerusalem, saudara akan melihat suatu pemandangan yang aneh sekali sebenarnya. Dan buat saya terutama bagi orang-orang yang baru pertama kali menjejakkan kakinya di Israel, saudara akan punya pengalaman batin atau jiwa yang sama. Beberapa tahun lalu ketika kami pertama kali ke Israel, ada hal yang aneh yang sebetulnya dirasakan oleh perasaan. Kami rombongan kira-kira 50 orang dan semua dari kami sebagian besar menurut saya merasakan akan perasaan yang aneh waktu bis yang kami tumpangi itu masuk kota Yerusalem. Kami mendarat di Ben Gurion di Tel Aviv cukup larut, kira-kira mungkin jam 7, jam 8 malam. Dan kami harus lewati akan beberapa mil lagi sebelum kami masuk ke kota Yerusalem. Dan sepanjang perjalanan itu ketika kami masuk dalam bus, dan pendeta Samuel Doktorian mimpin akan turnya, dia mulai jelaskan akan beberapa tempat yang kami lewati. Dia berkata, ini bukit, inilah tempat dulu Samson pernah hidup. Tiba-tiba semua orang jadi merinding karena apa yang seringkali dibaca dalam Alkitab yang tiap hari didengar dari khotbahnya. Tiba-tiba kita lihat dengan mata kepala sendiri walaupun Samsonnya sudah nggak ada, saudara. Tapi kita bisa melihat akan bekasnya. Tapi yang paling menarik adalah pada waktu kami memasuki akan kota Yerusalem, saya bisa merasakan semua orang terdiam. Itu kota, saudara, itu kota luar biasa. Dan nanti Alkitab mengatakan dalam kitab Sakaria kalau Anda baca, kelak Tuhan akan memerintah dunia selama 1000 tahun dari kota itu. Nah, Alkitab berkata dengan begitu gamblang, maka semua bangsa akan berkumpul di sana menyembah kepada Tuhan.
Jadi kalau Anda belum berkesempatan ke Israel sebelum Tuhan datang, nanti kalau Anda tetap pegang pada imanmu, satu kali akan dibawa Tuhan ke sana. Dalam kerajaan 1000 tahun, tidak bayar fiskal, tidak usah naik pesawat, ngirit saudara. Bawa hati saja. Amen saudara. Mau yang gratisan kan, saudara senang yang gratis, semua senang yang gratis, tidak usah bayar, tidak usah bayar fiskal, tidak usah nabung, tidak usah teriak-teriak, tidak usah ribut dengan keluarga, hanya urusan mau ke Israel. Tapi kalau Anda mau begitu, Anda pelihara imanmu, satu kali engkau akan dibawa ke Yerusalem baru. Amen saudara. Lama baru boleh juga saudara, tapi yang penting yang baru. Dan ke Israel tidak berarti Anda pasti masuk surga, saya beritahu. Banyak orang jahat di sana. Tapi waktu kami masuk ke kota itu sesuatu yang lain sekali, beda sekali. Kita merasakan sesuatu. Apakah Bapak merasakan hadirat Tuhan? Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi itu kota menentukan akan masa depan dari dunia. Bukankah di dekat kota itu kelak akan terjadi perang besar yang Alkitab katakan sebagai perang terakhir dan perang Armageddon. Dan kalau itu perang akan terjadi di sana, itu kota punya peran yang sangat penting. Dan hari ini itu kota jadi rebutan luar biasa. Dan kami nginap di satu hotel, saudara. Saya lupa nama hotelnya, tapi dekat sekali dengan tembok Yerusalem dan dekat dengan Menara Daud. Mereka bangun namanya Menara Daud di situ. Dan di bagian daripada Yerusalem itu sebenarnya bukit ya, dan itulah tempat Bukit Sion itu ada. Dan kemudian pada waktu itu mereka beri lampu sorot yang bagus sekali. Bentengnya, temboknya dipertahankan, masih tembok kuno sekali. Tapi dari bawah mereka beri lampu sorot yang kuat sekali. Dan dari jendela tempat kamar kami bermalam, saya bisa lihat dengan jelas akan tembok kota itu. Dan setiap malam, setiap kali saya pulang dari keliling-keliling putar-putar, saya masuk ke kamar, yang tidak pernah saya lewatkan adalah saya berdiri di depan jendela itu dan saya melihat akan tembok Yerusalem. Dan yang paling mengesankan adalah waktu kami semua berdiri di atas, dan pada waktu kita melihat akan tembok itu, lihat akan gerbang daripada Yerusalem, dan satu gerbang diantaranya hari ini tertutup. Dan Alkitab mengatakan satu kali Mesias itu raja di atas segala raja akan memasuki akan gerbang itu. Dan kami semua diajak nyanyi tentang oh Yerusalem kota mulia. Saya bisa bayangin. Tapi kalau Anda lihat akan kenyataan hidupnya, saya tidak terlalu suka lihat akan kota itu hari ini saudara. Joroknya luar biasa, kotor sekali di dalamnya. Anda akan lihat orang dengan senjata otomatis tentara Israel tiap malam di situ, dan bunyi sirene, bunyi ambulans, bunyi mobil tentara keliling terus. Anda akan lihat seperti orang perang. Anda akan lihat orang laki perempuan Yahudi pacaran pakai M16 saudara. Jalan-jalan pakai M16, pakai jeans, pakai t-shirt, pacaran pakai M16. Rupanya hanya di daerah Yerusalem dan sekitarnya itu orang Yahudi boleh, dan sebenarnya di seluruh Israel orang Yahudi boleh punya senjata api. Boleh. Kalau ada orang di luar Yahudi punya senjata api, Anda akan ditumpas langsung. Tapi orang Yahudi diizinkan bawa senjata. Dan mereka bawa M16. Itu pemandangan biasa. Anda lihat ini kalau buat mainan gimana ini senjata kayak begini. M16 cangklong untuk pacaran. Saya pernah lihat ada bis isinya anak-anak sekolah. Mereka lagi acara di luar sekolah. Anak-anak masih kecil. Gurunya ngawal mereka. Itu ya M16 semua sudah yang dibawa. Karena tentara, mereka semua tentara. Mereka semua tentara. Saya nggak tahu ya hidup kayak begitu enaknya kayak apa. Mereka sudah mulai nggak tahan juga hidup kayak begitu. Jalan mau ringan-ringan bawa M16 sekian kilo kan berat saudara. Dan Anda kalau sudah bawa alat pembunuh itu saudara, naluri membunuh. Dari matanya Anda tahu ada sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mereka sukai sebenarnya. Kami lagi makan di rumah makan, di restoran, di hotel pagi-pagi, masuk 5-6 orang ikut makan. Bawanya senjata begitu semua. Saudara bisa bayangkan makan di depan Anda itu orang bawa senjata begitu. Kalau mereka guyonan gitu lalu kitik-kitikan pakai M16 gimana? Ya kalau nggak ada pelurunya, menurut saya bisi penuh. Dan itu pemandangan yang setiap hari dilihat di Yerusalem. Kalau Anda ke Tiberias, Anda akan lega sekali. Nggak kelihatan kayak begitu. Itu total tempat wisata. Tapi Yerusalem itu ada daya kekuatan tarik yang luar biasa. Di situ darah tertumpah begitu banyak. Di situ orang korbankan nyawa begitu banyak. Tahun 67 waktu Israel ambil kota itu, ada begitu banyak anak muda Yahudi yang harus mati. Itu perang lawan Yordan, itu perang dari rumah ke rumah, pembersihan musuh dari rumah ke rumah.
korban begitu banyak. Dan itu merupakan tempat yang sungguh-sungguh menurut saya akan mereka pertahankan mati-matian. Tapi satu kali mereka akan menyesali karena mereka menolak akan Mesias yang sebenarnya. Amen, saudara. Moshe Dayan ketika dia memimpin pasukannya merebut kembali akan kota Yerusalem tahun 67. Pada waktu pertama kali mereka berhasil masuk kota itu, apa yang dia buat, saudara? Dia bersama dengan ribuan tentara yang menyertai dia doa di tembok ratapan. Dan sampai hari ini orang masih berdoa di tembok ratapan. Mereka meratap, mereka minta supaya bait Allahnya boleh berdiri lagi. Tapi saya yakin mereka juga sadar yang mereka minta artinya penumpahan darah besar-besaran. Karena bait Allah berdiri akan menyingkirkan masjid yang ada di dalamnya, dalam kompleks itu. Orang-orang menemukan sekarang mungkin dibongkar, tidak mau dibongkar nggak masalah. Menurut saya Yahudi tidak mau ada bangunan lain dalam kompleks itu. Kalau mereka bangun, mereka mau bongkar semua. Dan mereka sadar yang mereka doakan sebetulnya, kalau itu digenapi secara manusia, adalah penumpahan darah. Saya berkata pada saudara, lihat negara itu menarik sekali. Karena saudara akan lihat akan hari depan dunia di depan saudara. Dan sampai hari ini masih merupakan pusat ketegangan. Setiap hari Anda boleh lihat televisi, baca di koran, Anda akan lihat statement-statement yang keluar dari mereka. Amen, saudara. Kadang-kadang kita tersinggung juga ya. Kita orang Indonesia kan, bangsa kita besar, 200 juta. Kita ke Amerika gitu ya, baca koran, kok nggak ada satupun berita soal Indonesia. Oh ada terakhir penculikan, apa demo itu ada. Dulunya nggak ada. Tersinggung juga enggak. 200 juta kalah hanya dengan beberapa juta orang. Tapi firman Tuhan berkata, aku jadikan kamu bangsa yang besar. Amen, saudara. Bangsa. Sekarang nggak usah tersinggung. Di mana-mana orang bicara Indonesia, kita lagi terkenal sekarang. Kita lagi terkenal. Anda mau terkenal terus, krisislah terus, saudara. Kalau berhenti krisis, berhenti terkenal, saudara. Oke, saya mau review lagi sedikit apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Lihat bahwa ada waktu di mana, tolong deh. Ada waktu di mana apa yang mereka alami itu sepertinya dalam urutan yang aneh sekali. Saya sampaikan minggu yang lalu, dalam kitab Bilangan, ketika 12 pengintai itu kembali dari tanah Kanaan, melaporkan hasil pengintaian mereka kepada Musa, 10 orang memberitakan berita negatif. Hanya 2 yang berani berkata bahwa kita bisa masuki negeri itu. Itu aneh sekali. Rakyat mendengar suara mayoritas, sehingga mereka berkata, kita tidak mungkin masuk ke sana. Mereka begitu pahit hatinya, dan mereka berkata, mari kita angkat pemimpin baru. Lalu kemudian Kaleb berkata, jangan, kita bisa masuki negeri itu, hanya jangan berontak kepada Allah. Mereka tidak mau dengarkan perkataan Yosua dan Kaleb. Mereka mau melempari mereka dengan batu. Nah akibatnya Alkitab berkata, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan murka sekali. Dan dia berkata, aku mau hapuskan mereka semuanya. Musa bersyafaat bagi bangsanya. Dia masih bela akan umat yang berontak itu. Dia bela mati-matian. Lalu kemudian Allah berkata, semua orang yang sudah 10 kali mencobai aku. Kalau Anda perhatikan, 10 kali mencobai itu kenyataannya adalah orang-orang yang ngomel, menggerutu. Nah kira-kira 6 diantaranya itu menggerutu soal makan minum. Lalu kira-kira ada 3 diantaranya menggerutu soal kepemimpinan Musa. 1 diantaranya itu hal yang lain lagi. Sebagian besar omelannya omelan makan minum. Nah Anda harus hati-hati soal ini. Rupanya hari ini nular juga. Banyak orang Kristen ngomelnya dengan Tuhan soal makan dan minum. Urusan perut, urusan duit selalu membuat orang jadi ngomel. Allah berkata itu artinya mencobai Tuhan. Yang ketiga lainnya adalah mereka berontak kepada pemimpinnya. Itu juga Alkitab berkata mencobai Tuhan. Yang Tuhan berkata 10 kali sudah mencobai aku, tidak bisa masuk Kanaan.
Saya katakan minggu lalu Anda bertanya, Pak, saya sudah nggak tahu lagi berapa kali sudah saya ngomel. Saya beritahu sudah 9 kali, saudara. Sekali lagi habis. Jadi berhenti ngomel. Amen, saudara. Saya beritahu Anda sudah 9 kali. Kok tahu, Pak? Yang ngerti pokoknya 9 kali. Sekali lagi habis, saudara. 10 kali ngomel habis kata Tuhan. Nah, rupanya itu menimbulkan pemberontakan dari mereka. Allah murka sekali. Peristiwa itu tertulis sebagai peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Aviv atau sekitar bulan Juli atau Agustus. Penanggalan Yahudi berbeda dengan penanggalan Masehi kita. Nah, tanggal 9 itu ternyata sejak hari itu sepanjang sekian abad terakhir ini merupakan hari yang sangat mengerikan bagi orang Yahudi. Nah, dalam sejarah orang Yahudi, tanggal itu berkali-kali merupakan tanggal di mana mereka mengalami bencana demi bencana. Sebagai contoh, yang pertama, Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan akan bait Allah yang pertama, mengambil semua harta benda dalam bait Allah, terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu merupakan bencana besar karena bait Allah yang mereka bangun, mereka pikir tidak mungkin dihancurkan, tapi ternyata Nebukadnezar menghancurkan mereka tahun 586 sebelum Masehi. Yang kedua, Titus tahun 70 Masehi, Jenderal Roma yang kelak jadi Kaisar Romawi juga, menghancurkan Yerusalem. Yosefus menuliskan cerita itu dengan menarik sekali. Saya pernah sampaikan minggu yang lalu juga, bagaimana bait Allah dibakar dan semua logam mulianya meleleh, meresap sampai ke celah-celah batu yang ada. Hari berikutnya tentara Roma mencungkili batu-batu itu, sehingga orang ingat perkataan Yesus, tidak akan dibiarkan satu batu tinggal terletak di atas batu yang lain. Begitu akurat dia bicara soal batu, begitu akurat dia bicara soal benda mati. Saya yakin Tuhan akan juga sangat akurat berbicara tentang kita, batu hidup, dan adalah anak-anaknya sendiri. Amen, saudara. Yang ketiga, sebetulnya sebelum tahun itu, tahun 135 Masehi, ada pemberontakan oleh orang bernama Bar Kokhba. Orang ini dulunya diyakini sebagai Mesias. Kenapa? Karena seorang rabi yang terkenal berkata, ini adalah Mesias. Dia buktikan inilah Mesias. Dia memimpin pemberontakan yang cukup besar di seluruh Israel. Tapi tentaranya dihancurkan Roma pada tanggal 9 Aviv tahun 135 Masehi. Dan itu menghancurkan seluruh pemberontakan dari Bar Kokhba ini. Nah, kalau Anda perhatikan itu berkaitan. Setiap zaman terjadi penghancuran. Dan itu selalu terjadi pada tanggal 9 bulan Aviv, kalender Yahudi. Yang berikutnya tahun 1290. Inggris dalam zaman Raja Charles kesekian pertama kalau nggak salah, itu memerintahkan disingkirkannya seluruh orang Yahudi dari tanah Inggris. Ini merupakan pembantaian, pengusiran, penganiayaan besar, dan itu dimulai tepat tanggal 9 bulan Aviv yang sama. Lalu kemudian beberapa saat kemudian Spanyol melakukan yang sama. Tahun 1492 mereka melakukan akan pengusiran dan aniaya yang sama kepada orang-orang Yahudi, dilakukan tepat pada tanggal dan bulan yang sama. Tanggal dan bulan di mana mereka berontak kepada Allah, tanggal dan bulan yang sama mereka mengalami akan aniaya yang mengerikan sekali. Nah, sebelumnya sebenarnya pada Perang Dunia yang pertama tahun 1914 ternyata itu dideklarasikan perang tanggal yang sama. Dan waktu perang itu dimulai, Rusia segera melindas orang-orang Yahudi. Terjadi aniaya besar terhadap bangsa Yahudi. Dan kemudian pada Perang Dunia Kedua tahun 1942 Jerman membuka kamar gas pertama di Treblinka, Polandia pada tanggal 9 Aviv 1942. Dan sampai hari ini dikenang sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai Holocaust, suatu pembantaian yang mengerikan sekali yang dialami oleh bangsa Yahudi. Yang anehnya kalau kita perhatikan, kenapa pada tanggal dan bulan yang sama? Mengapa selalu berkaitan seperti itu? Tapi kalau kita melihat lebih jauh, kita berkata, itu sebenarnya
merupakan peringatan dan warning bagi mereka. Dan kalau kita membaca perjanjian lama, itu bukan barang yang aneh sebenarnya. Berkali-kali mereka harus dididik dengan cara seperti itu, karena Tuhan berkata mereka bangsa yang tegar tengkuknya. Tapi apakah dengan semua penderitaan itu membuat mereka percaya kepada Yesus? Sebagian besar dari mereka sampai hari ini, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ini poin saya hari ini. Selalu setiap kali kita melihat akan apa yang dialami oleh Israel, ada paralel yang jelas sekali antara yang rohani dengan yang jasmani. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan satu paralel lagi yang saya yakin akan memberkati kita. Lihat dulu sebelum Anda lihat akan transparansinya. Buka bersama saya Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran 19 ayat 14 mulai. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki ke gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, pasal 20 ayat pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini soal apa, saudara? 10 perintah Allah. Amen. Kalau Anda baca seterusnya, Anda akan tahu itu merupakan 10 perintah Allah. Menurut Almanak Yahudi, tanggal di mana Taurat itu diucapkan Tuhan dan diberikan kepada orang Israel terjadi pada tanggal 6 bulan Sivan. Bulan Sivan itu adalah bulan sekitar Mei atau bulan Juni. Ingat itu karena sistem kalendernya berbeda. Mereka hanya kenal 1 bulan 30 hari. Semuanya 30 hari. Kita kenal 31, 30, 28, 29. Mereka hanya 30, 30, 30, 30. Jadi tanggal 6 bulan Sivan sekitar bulan Mei atau bulan Juni. Itu pertama kali sebenarnya Taurat diberikan. Nah, mereka peringati dengan baik sekali karena mereka sadar inilah hari di mana Taurat firman Allah diberikan kepada mereka. Ternyata pada waktu pesta Pentakosta atau Shavuot dalam bahasa mereka, di mana ketika itu di Kisah Rasul pasal 2 terjadi pencurahan Roh Allah,
Maka tanggal yang sama terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam kitab Keluaran, Alkitab berkata firman Allah diberikan tanggal itu sekian ribu tahun kemudian. Pada waktu para murid berkumpul di loteng Yerusalem, hari Pentakosta, Roh Allahnya diberi. Nah, Israel merdeka tanggal 14 Mei 1948. Ketika di trace back, diputar balik ke belakang, menurut almanak Yahudi, tanggal itu sebenarnya adalah tanggal 6 bulan Sivan, saudara. Apakah ini semuanya kebetulan? Siapa yang bisa mengatur Tuhan kapan Roh Kudus harus diberikan? Nggak ada. Alkitab berkata, siapa yang bisa menasehati Roh Allah sendiri? Oh, banyak. Kita mencoba menasehati Roh Kudus, kan saudara? Roh Kudus sebaiknya begini. Roh Kudus berkata, karepmu, gitu kan? Tapi dia jalan sendiri, saudara. Sebab dia Allah. Untuk apa dengerin kita? Tapi lihat, Alkitab berkata Taurat diberikan tanggal bulan itu. Sekian ribu tahun kemudian, Tuhan itu tidak lupa tanggal dan bulannya, saudara. Kalendernya surga itu uploaded setiap saat. Dia tahu kapan Roh Kudusnya harus diberi. Orang berkata, kenapa kebetulan? Saya tidak yakin kebetulan. Sekian ribu tahun kemudian, waktu Israel merdeka, itu perdebatannya rame di PBB sebetulnya, saudara. Sampai setelah itu bergulat begitu rupa, lalu 14 Mei itulah mereka katakan, ya, ini hari Israel merdeka. Disahkan di PBB, negara Israel hari ini ada persis tanggal 6 bulan Sivan, saudara. Dan itu semua kalau kita perhatikan, makanya setiap kali kita melihat firman Tuhan, melihat orang Israel, kita melihat sesuatu yang beda di tengah-tengah mereka. Saya berani berkata begini, saudara. Sepertinya Tuhan mau berkata, kalau Anda terima firman, Anda terima Roh Tuhan, dua ini dijadikan satu, suatu bangsa umat pilihan Allah akan lahir dari firman dan dari kuasa Rohnya. Amen, saudara. Dua ini harus jalan sama-sama. Anda ngerti firman, tok di otak, kenyataannya nol. Ya, Anda bisa debat dengan semua orang betapa hebatnya engkau ngerti firman. Yang penting menurut saya bukan betapa hebatnya engkau tahu, tapi seberapa jauh kau kenal dengan yang kau ketahui itu. Banyak orang cuma tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal dia sama sekali. Nyatanya hidupnya dalam keadaan kalah. Buah hidupnya tidak kelihatan. Dan tidak ada sesuatu yang mereka bisa berkata, ini buah hidupku. Anda mau orang dengar pendapat saudara? Simple. Biarkan mereka lihat buah hidup kita. Orang akan berkata, ada sesuatu dari hidupmu. Kalau cuma knowledge, saudara, ada banyak orang lebih pintar dari kita. Amen. Tapi ini yang Tuhan mau berkata sebetulnya. Anda terima firman, Anda terima Roh Kudusnya, dan dua-duanya kuat di dalam saudara. Buahnya akan terlihat. Engkau akan lihat kemuliaan Allah di dalamnya. Dan ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Aneh sekali kalau Anda perhatikan dari saat Taurat diberikan, hari yang sama Pentakosta Roh Kudus diberikan, dan hari yang sama sekian ribu tahun kemudian waktu Israel merdeka, tepat diberikan tanggal 6 bulan Sivan. Tidak berlebihan menurut saya. Orang hari ini mempelajari soal Israel habis-habisan. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang barcode dan Hebrew code. Orang lihat dari ayat-ayat dalam Taurat lagi, apa yang sebetulnya tersembunyi di balik semuanya itu. Ternyata bukan hanya akan hari ini, orang bicara juga tentang Yesus Kristus ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia untuk yang pertama kali. Kalau Anda perhatikan ini hal yang kita mesti lihat lagi. Yang berikutnya, yang ketiga, sekarang saya mau tunjukkan satu berita Tuhan. Menarik sekali kalau Anda bisa melihat ini. Sekarang saya mau tunjukkan satu hal. Mari kita buka firman dulu, Matius pasal yang kedua. Tadi saya katakan bahwa Allah berbicara lewat ciptaannya. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, begini Bapak Saudara. Ini banyak orang yang ngerti ini dalam cerita Natal ya. Kalau Natalan itu orang berperan macam-macam. Nah, jadi gembala ditandanya agak dekil sedikit saudara ya. Kasih coreng-coreng gembala. Baunya mungkin bau kotoran binatang gitu ya. Yang paling enak jadi orang Majus. Kasih topi bagus gitu ya. Kasih jubahnya bagus. Datang jalan dengan gagah, nyembah rajanya, ngasih kotak isinya apa? Emas, kemenyan dan mur. Walaupun dibuka kosong tapi pura-puranya gitu. Memberi itu paling enak sekali. Nah, saya beritahu begini saudara. Kenapa sampai Yerusalem seluruhnya geger? Banyak orang tidak mengerti sebetulnya orang Majus itu siapa. Kalau Anda mau tahu, di dunia timur pada waktu itu, kelompok orang Majus itu seperti yang pernah diduduki posisinya oleh Daniel, Sadrak, Mesar, dan Abednego di Babel. Mereka itu adalah penasehat topnya raja. Mereka orang yang dikenal mampu melihat yang ke depan, dan mereka mempelajari perbintangan. Sekarang kan banyak bulan ini Taurus gitu ya. Gambarnya apa? Banteng apa? Puji Tuhan. Lalu kemudian dibilang gini, tahun ini jodohmu seret. Lah wong putune wis 3 kok saudara. Ya seret dong jodohnya. Bulan ini jodohmu seret. Ya wong putune sudah 3, masa mau kawin lagi, yang lucu juga. Penghasilan kurang, memang ada kerjaan nih. Pas semua. Itu persis kalau ada 1 juta orang baca kira-kira 50 ya pas. Kalau pas langganan. Yang dibuka pertama horoskopnya. Saya mau beritahu, Anda masih buka-buka begitu bertobat. Ya, nanti maju ke depan, tak tumpangi tangan bertobat. Ya. Tapi sebetulnya dulu itu ilmu itu dipakai, dan sebenarnya orang akhirnya teliti begini. Itu sekarang ini sudah disalahgunakan setan. Tapi dulu rupanya kalau Anda perhatikan, orang-orang itu, mereka orang Yahudi pun sebenarnya mereka perhatikan semuanya itu. Kenapa? Karena itu berbicara tentang Mesias semuanya. Nah, setiap gugusan bintang-bintang itu dan planet, itu orang Yahudi itu punya namanya masing-masing. Dan itu mereka pelajari. Nah, sekarang dimunculkan lagi, tapi dilihat dari segi kacamata ajarannya orang Yahudi, untuk membuktikan kepada mereka, ini loh, Mesiasmu itu sudah lahir. Kamu tunggu-tunggu itu nunggu apa? Nanti datang kedua kali telat. Gitu. Nah, orang Majus itu kenapa ketika mereka datang, mereka bilang, Raja Yahudi lahir. Itu membuat geger seluruh Yerusalem. Karena kalau mereka datang, sebetulnya bukan cuma orang 3. Ini pembesar kerajaan, saudara. Diperkirakan rombongannya banyak sekali. Bisa puluhan itu. Nah, Anda bisa bayangkan ada 3 orang minimal, atau mungkin lebih. Rombongan begitu banyak, dengan onta-onta mereka, dengan semua barang-barang yang mereka bawa, dengan pengawalan kerajaan masuk Yerusalem, yang gak geger siapa? Tanyanya begini, mana raja yang baru lahir? Gak ada, mereka gak dengar. Tapi karena perkataan mereka didasari oleh pengetahuan mereka soal perbintangan yang di atas, dan pada waktu itu orang percaya betul perkataan mereka, geger saudara. Herodesnya bingung, ini apa yang terjadi sebetulnya. Nah, itu yang sebabnya kita harus mengerti, orang-orang ini mempelajari betul akan apa yang ada di atas, saudara. Dan Roma berkata, dia juga berbicara lewat apa yang diciptakannya. Nah, saya tidak ngajari ini lalu Anda lihat horoskopmu, saudara. Itu horoskop yang Anda lihat sekarang perlu bertobat, saudara. Dan Anda juga perlu bertobat kalau masih suka baca begitu. Dia membuat jodohmu seret, rezeki seret, karena diserti terus sama horoskop sih. Sudah mendapat proyek, rezeki kurang minggu ini, wes ora usah kerja. Lagi koran mun ini rezeki kurang kok. Kok percaya koran, saudara?
Nek keliru, wong ramalan. Nek bener, lho bener toh. Lah kan bodoh toh saudara. Dibodohni koran gitu ya mau tiap hari golekane gitu. Nah, saya mau beritahu saudara. Tapi dulu itu yang mereka perhatikan. Sehingga Allah berbicara kepada mereka lewat cara yang sama. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu hari ini. Sekali lagi, saya tidak ngajari Anda untuk horoskop loh ya. Tapi Anda harus tahu ini ada sesuatu yang menarik sekali. Pada tanggal 16 Juli tahun 94 sampai tanggal 22 Juli 94, Jupiter, planet Jupiter, itu dibombardir oleh 21 komet. Dan komet itu diberi nama Shoemaker-Levy 9. Shoemaker-Levy 9. Komet ini ditemukan oleh 3 orang Yahudi, yaitu Eugene and Caroline Shoemaker dan David H. Levy. Ini 3-tiganya orang Yahudi. Mereka ahli soal ruang angkasa, perbintangan. Ini bukan tukang ramal, saudara. Dia bukan astrolog, bukan. Dia bukan tukang ramal. Dia orang yang tahu soal bintang-bintang, soal tata surya, tentang planet. Mereka menemukan adanya satu komet yang mendekat, mengitari, menuju ke arah Jupiter. Dan ternyata itu komet pecah. Kepingannya, karena begitu besar sekali. Kepingannya itu jadi 21 total semuanya. Dan itu yang menemukan adalah 3 orang Yahudi ini. Dan tanggal 16 Juli, waktu boom yang pertama, komet pertama menghantam Jupiter, terjadi pada tanggal 9 bulan Aviv sebetulnya. Pada waktu di Israel orang sedang berduka, itu merupakan season of repentance mereka. Mereka berduka, mereka puasa, mereka berkabung. Tanggal itu para pengamat menyaksikan tepat tanggal yang sama, Jupiter itu dihantam pertama oleh komet pertama. Dan itu hantaman terus berlanjut sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 94. Nah, yang menarik adalah planet Jupiter itu oleh orang Yahudi mereka punya nama. Nama Yahudinya adalah Sedek. Dan nama Sedek artinya kebenaran, righteousness. Orang Yahudi meyakini bahwa Jupiter itu merupakan simbol daripada Mesias sendiri. Karena namanya Sedek artinya kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah apa? Jalan. Yang kedua apa? Kebenaran dan hidup. Mereka sebetulnya, itulah sebabnya para orang-orang Messianic Jews, mereka percaya kalau sampai 3 orang Yahudi menemukan akan berita besar itu, fakta semacam itu, apakah itu merupakan kebetulan atau apakah Tuhan sedang berbicara kepada mereka bahwa satu saat pada awal atau ketika akan masuk abad yang ke-21 mereka akan menyaksikan kebenaran itu yang mereka tikam sendiri, mereka hantam sendiri. Nah, sekarang lihat Sakarya pasal 12, saudara. Saya ingin tunjukkan ini kepada Anda. Sakarya pasal yang ke-12. Sakarya pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau Anda perhatikan judulnya ratapan atas dia yang tertikam. Siapa dia yang tertikam, saudara? Yesus. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Memang dia anak tunggal dan dia anak sulung dari Bapa yang di sorga. Memang Yesus ditikam ya. Pada waktu dia mati, seorang tentara Roma menikam dia. Lalu sampai keluar air dari lambungnya, membuktikan darahnya sudah habis diberikan buat kita.
Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Akan ada waktu ketika Yesus datang yang kedua kali, mereka sekejap mereka melihat dia, dan mereka meratapi menyesali kebebalan mereka. Ternyata yang mereka salibkan itulah yang selama ini mereka tunggu-tunggu, tapi mereka sendiri yang menyalibkan dia. Saudara, orang-orang Messianic Jews meyakinkan orang Yahudi yang lain dengan berkata, kalau sampai 3 ilmuwan Yahudi menemukan kenyataan Yupiter sedek kebenaran itu, dihantam 21 kali. Dan peristiwa itu dilihat pertama kali, ditemukan oleh orang Yahudi. Mereka berkata, apakah itu bukan berita Tuhan buat orang Yahudi? Sekarang ini orang mencoba untuk menghitung kapan awal daripada milenium baru. Dan itu diperkirakan ada 2 pandangan. Orang debat ramai juga. Apakah itu tahun 99 atau tahun 2000? Tapi seandainya satu di antara mereka yang benar, saudara, kita nggak punya banyak waktu lagi. Saya tidak berkata tahun depan Tuhan datang, saudara. Tapi saya percaya ada satu perubahan yang sangat kuat akan terjadi. Dan itu akan segera digenapi. Ini berita, saudara. Lihat, itulah sebabnya Alkitab berkata, akan muncul tanda-tanda di langit. Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Ayat yang ke-11. Dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat. Dari mana? Langit. Waktu orang melihat ke atas, mereka melihat akan tanda-tanda itu. Minggu lalu saya sampaikan bulan Paskah, hari Paskah dan Tabernakel Yahudi tahun 96. Mereka menyaksikan bulan dalam warna darah. Dan Agustus tanggal 11 tahun depan, Yerusalem, di atas Yerusalem akan terjadi gerhana matahari. Dan menarik sekali, saudara, bahwa ini berkaitan dengan apa yang segera akan terjadi. Nah, kalau Yesus datang yang kedua kali, tidak berarti kiamat atau semuanya selesai. Dia hanya datang untuk mengambil mempelainya. Yang bukan mempelai, ya tetap tinggal di tempat. Anda mungkin dapat rumah kosong dan Anda boleh memilikinya. Tanah yang tidak diinginkan oleh pemiliknya, Anda boleh ambil. Gereja ini Anda boleh ambil juga, kalau mau. Tapi saya beritahu, itu bukan arti segala-galanya. Masih ada kehidupan lagi sekian tahun lagi. Dan oleh orang Yahudi dikenal sebagai masa kesulitan bagi Yakub. Orang Kristen mengatakan sebagai aniaya besar. Orang Yahudi berkata akan tiba waktu 7 tahun kesulitan bagi Yakub. Sebenarnya para rabi ribuan tahun lalu sudah ngerti. Kalau dipelajari itu buku-buku Yahudi, mereka sudah mengajarkan bahwa sebetulnya akan tiba waktunya keturunan Yakub akan mengalami kesulitan selama 7 tahun. Dan mereka katakan sebagai 7 tahun kesulitan Yakub. Kalau Anda compare dengan Alkitab, Anda akan mengerti itu yang Alkitab kita ajarkan sebagai masa kesulitan besar. Dan saya berdoa supaya ini memberikan akan warning buat kita sekalian. Nah, sekarang apakah benar bahwa pengangkatan itu ada? Nah, sekarang mari kita lihat pada Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal 23. Lihat pada ayat yang ke-37 dan teruskan sampai 39.
Terus Matius 24 ayat pertama dan kedua. Sebetulnya banyak orang tidak terlalu happy dengan berita pengangkatan. Sebagian merasa bahwa ini hanya keinginan orang untuk melarikan diri. Dan mereka berkata, ya kita harus tinggal di bumi, sengsara-sengsara. Saya rasa anugerah Tuhan untuk mereka juga ya, kalau mau sengsara ya akan diberi oleh Tuhan. Tapi menurut saya mari kita lihat kebenarannya lah. Kita kuat bukan karena kita, saudara. Kita kuat bukan karena keyakinan kita. Kalau kita kuat karena anugerah Tuhan menguatkan kita. Kekuatan Tuhan menguatkan kita. Amen. Tapi Ben Hinn pernah mengajar bagus sekali. Apa yang harus engkau perbuat kalau engkau tertinggal dalam pengangkatan? Anda perlu dengar tuh mungkin ya, saudara ya. In case, siapa tahu carry gitu. Dia ngajar itu. Terperinci ada videonya tuh. Apa yang harus kamu buat? Saya waktu dengar pertama, saya bilang nggak perlu lah, kita nggak akan tertinggal lah, saudara ya. Tapi dia ngajar begitu. Apa yang harus kamu perbuat kalau sampai kamu tertinggal dalam pengangkatan itu diajarkan sama dia. Kamu jangan percaya sembarang orang, kamu harus begini, kamu harus begini. Diajari detailnya supaya kamu tahan gitu. Kalau sampai terakhir kecepit, wes aku mati daripada nyangkal Yesus, nanti kamu ke neraka katanya gitu. Diajar dengan detail. Dan itu diajarkan. Ben Hinn ngajar begitu. Saya perlu ngajar? Nggak perlu, saudara ya. Nggak perlu. Lebih baik saya siapkan saudara untuk mengalami apapun yang Tuhan berikan dalam jatah kita masing-masing. Siapa yang sebetulnya dalam hatimu yang paling dalam? Engkau berkata kepada Tuhan, kalau boleh aku ingin menderita untuk engkau. Ada mungkin ada. Coba saya angkat tangan saudara. Jujur Tuhan kalau boleh, aku ingin menderita untuk engkau. Ada? Nobody. Dapat permen saudara? Enggak ada ya? Belum. Tapi kalau Anda diberi anugerah untuk itu, Anda akan dibawa Tuhan sampai ke situ. Sampai bisa. Sampai bisa. Tapi mari kita lihat Matius 23. Ayat 37. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, baca sama-sama, 2, 3. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepadanya bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kemudian dia ngajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, apa maksudnya ketika dia berkata, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini sebetulnya dikutip dari Mazmur pasal yang ke-118. Coba buka dulu saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-26. Sebenarnya ini merupakan Messianic Psalm atau Mazmur Mesias. Alkitab berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah sekarang dengerin dulu saudara. Ini merupakan bagian daripada tradisi Yahudi, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Saya katakan minggu yang lalu, bagaimana cara orang Yahudi menikah? Kalau seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang wanita, maka dia akan melamar akan wanita itu. Laki-laki itu akan datang kepada keluarga perempuannya, entah didampingi orang atau tidak, tapi dia datang kepada calon mertuanya, yang mestinya dengan hormat dan sangat terhormat datang kepada
calon mertua, dan dia mengajukan lamarannya. Lalu si orang tua perempuan ini akan mengajukan moharnya, atau maharnya, atau mas kawinnya. Itu biasanya mereka hitung, ongkos mereka membesarkan anak itu berapa. Nek makannya banyak, ongkosnya tinggi, saudara. Sekolahnya diurus, kok dihitung semua itu. Kira-kira berapa? Ini anakku itu regone piro kira-kira, saudara. Dihitung sunimbang badan, kali kalau sekarang saudara ya, tapi ya enggak lah dulu. Dihitung kira-kira orang tuanya mau ngitung berapa. Nek anak ini nyebelke, wis murah-murahan wae. Mumpung ono sing gelem, buang gitu ya. Tapi pokoknya ada aturannya sehingga itu ada moharnya. Lalu kemudian si laki-laki ini akan membayar mas kawin itu. Begitu mas kawinnya dibayar, maka sebetulnya mereka terikat dalam pertunangan. Lalu ketika sudah diterima semuanya, maka si calon pengantin perempuan meminum anggur. Minum anggur sebagai tanda mulai saat ini aku terikat dengan kamu. Kalau mereka mau cerai itu harus pakai surat cerai. Itu nggak bisa langsung, wes bar putus, balik no kabeh. Apa sumbangannya balik ke, lemperi semua kembalikan, nggak bisa. Itu ada aturannya, itu tidak bisa semena-mena. Oke? Nah, lalu kemudian si laki-laki ini akan pulang ke rumah orang tuanya untuk menyiapkan kamar di dalam rumah orang tuanya untuk jadi kamar pengantin. Biasanya butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun biasanya. Itulah sebabnya Yesus menggunakan kalimat ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, ada many rooms, ada banyak kamar. Kalau tidak, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku akan pergi menyiapkan kamar buat kamu. Dia menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, harus pulang ke rumah bapak dulu, nyiapkan kamar pengantin buat calon mempelainya. Dan nanti setelah semuanya siap, aku akan kembali kepadamu. Makanya nanti kita ikut perjamuan kudus, ketika saudara makan tubuhnya, minum darahnya, kita mau berkata sebetulnya, Tuhan, aku ini milikmu. Sebetulnya kalau ada setan godain saudara berkata, Tuhan, aku sudah dibayar. Mas kawinku itu apa? Nyawanya Tuhan sendiri. 2000 tahun lalu dia mati buat kita. Dia berikan seluruh hidupnya bagi kita. Dia bayar lunas hidup kita. Sejak hari itu kita terikat dengan dia. Waktu kita minum darahnya, kita minum anggur itu, kita berkata, aku terikat, dipertunangkan dengan Kristus Yesus. Jadi kalau setan merusoi saudara, jangan main mata sama setan, saudara. Kalau Anda main mata sama dunia, Anda itu istri tidak setia. Ngerti? Istri tidak setia bisa dipecat. Bayar. Kira-kira naik dia datang dijemput tak istri gak setia? Wes setan gitu kira-kira saudara. Hati-hati makanya jangan sok main mata pirak-pirik dunia surga saudara, mesti bertobat yang begituan. Oke? Jadi ketika dia minum itu dia terikat sebetulnya. Nah, ketika si laki-laki ini pulang ke tempat bapaknya ini, nah ini tradisinya Yahudi bagus. Ini tradisi bahkan sebelum Yesus lahir. Itulah sebabnya dia kutip ayat-ayat ini. Untuk orang Yahudi mereka tahu persis apa yang Tuhan maksudkan. Nah kita karena background kita bukan Yahudi, atau ada Yahudi saya nggak tahu di sini. Kalau kita bukan Yahudi, oleh karena itulah maka kita perlu ngerti backgroundnya sedikit. Nah waktu si laki-laki ini pulang ke rumah bapaknya dan kamarnya sudah siap, ditentukan, ya tanggal sekian minggu depan kawin. Nah sebelum hari pernikahan itu ada upacara di sinagog. Pada waktu itu, kalau laki-laki ini calon mempelai ini masuk ke sinagog, ke rumah Allah itu, maka jemaat di sinagog itu akan berteriak, menyambut dia dengan teriakan apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka teriak itu untuk menyambut mempelai laki-laki di rumah Allah. Ngerti saudara? Nah pada waktu mereka sambut dengan teriakan itu dari Mazmur 118 ayat 26 tadi, maka kemudian mereka nyambut dengan teriakan yang sama, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu mempelai laki-laki ini masuk ke sinagog. Lalu ada satu upacara, namanya the calling up atau afruf. Itu pada waktu mempelai itu dipanggil naik ke atas dan diberikan Torah, firman Tuhan kepadanya. Dia diberi kehormatan membacakan Torah.
Puncak dari the calling up adalah ketika Torah itu dibaca, mempelainya naik ke atas, dan ketika dia naik ke atas, itu merupakan the calling up, dipanggil ke atas. Itu merupakan upacara mereka. Lalu diberikan Taurat dan dibuka gulungannya. Puncak dari the calling up adalah ketika dia baca akan isi firman Tuhan itu. Lalu setelah dia baca, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, bukan pada Sabat, beberapa hari kemudian, waktu saatnya tiba, dia datang ke tempat mempelai wanita. Dan di depannya minimal ada 10 orang yang memegang akan trompet atau sangkakala. Dan mereka akan berdiri, mereka tiupkan sangkakalanya. Dan mempelai ini akan menyertai di belakangnya, menjemput akan mempelai wanita yang sudah dia bayar mas kawinnya, yang sudah minum anggur perjanjiannya, lalu dibawa dan masuk di kamar pengantin, dan mereka harus tinggal di kamar itu selama 7 hari lamanya. Itu pernikahan Yahudi. Nah, saudara sekalian, itu simbol. Saya percaya ada the calling up, panggilan untuk naik. Dan kemudian dia yang naik itu, dia akan bawa mempelainya masuk ke rumah, ke kamar yang disediakan 7 hari. Dan banyak orang menafsir itu masa 7 tahun di mana gereja disembunyikan, disingkirkan Tuhan di dalam kamarnya. Ketika di bumi yang orang Yahudi katakan mengalami Yakub's trouble, kesulitan Yakub. Yang Alkitab katakan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan lagi soal rapture, soal pengangkatan ini. Tapi saya mau beritahu saudara, itu sungguh-sungguh real. Itu sungguh-sungguh ada. Orang boleh berkata tidak percaya, tapi Alkitab membuktikan sudah pernah terjadi. Henoh diangkat tidak saudara? Ya? Henoh mengalami mati tidak? Tidak. Diangkat tidak? Diangkat. Apakah karena Henoh takut dengan dunia? Tidak. Alkitab berkata dia bergaul dengan Allah. Dia bergaul. Dan tiba-tiba tidak ada lagi. Dia diambil. Yang kedua, Elia. Elia diangkat Tuhan. Dengan apa? Dengan kereta yang luar biasa. Saya belajar sesuatu dari Elia. Orang boleh berkata ini nabi gagal, takut sama perempuan. Tapi saya berkata Tuhan melihat dengan kacamata berbeda. Dia tidak mengalami kematian. Henoh dan Elia tidak mengalami kematian. Saudara, Anda bisa lihat ini. Yesus ketika bangkit dari antara orang mati, dia terangkat tidak saudara? Terangkat. Alkitab berkata roh yang sama yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Kalau dia bisa buat begitu, dia bisa buat dengan kita. Betul nggak saudara? Filipus pernah diraibkan. Nah, kata diangkat sebetulnya lebih tepat seperti diraibkan. Dilarikan, tiba-tiba hilang dan muncul di tempat lain. Allah bisa buat seperti itu. Dulu ada orang ngajar begini saudara. Bumi itu bulat, ya, bumi itu bulat. Orang Indonesia di sini, orang Amerika di sini. Lah diangkat itu kemana kan nggak ketemu katanya. Satunya naik atas kan nggak ketemu. Itu kan pikirannya manusia. Itu memang bukan physically mabur kayak Superman gitu. Bukan. Memang Alkitab nggak berkata itu. Ketika itu di AI, menurut saya istilah lebih tepat itu diraibkan, hilang. Dalam sekejap, hilang. Apa kata? Dan Tuhan tidak hidup dalam alam jasmani ini kan, saudara. Dulu saya pikir iya benar juga ya. Kan nggak ketemu ya. Aku sana. Si Amerika, jauh saudara, nggak ketemu. Ternyata bukan itu kan pikirannya orang, saudara. Kalau kita ngerti kebenaran. Bukan karena ketakutan, saudara. Sing ketakutan malah diangkat sisa. Wong Allah tidak memberi roh ketakutan. Nah, roh siapa yang nongkrong dalam hidupmu, saudara? Ya. Tapi menurut saya, kalau dia mau angkat mempelainya, dia biar diangkat mempelainya dong. Kenapa keberatan, saudara? Siapa yang keberatan? Gak ada kan, saudara? Saya mau beritahu, itu terjadi. Orang sekarang berdebat, oh apakah ini sebelumnya atau pertengahan aniaya atau setelahnya. Itu KCM yang 7 tahun kok saudara. Bener, yang mana terserahlah saya berkata.
Tapi itu akan terjadi. Yang penting buat kita sekarang, hidup dalam roh. Karena penampaan Tuhan di atas, bukan penampaan jasmani saya yakin, penampaan roh. Ketika penampaan roh, hanya orang yang hidup dalam roh, dia akan lihat dia yang di atas. Saya katakan kamu selalu, Paulus berkata begini, firman Tuhan adalah spiritual. Tapi aku unspiritual, kata Paulus. Aku daging. Dia tidak bisa masuki kehidupan firman itu. Dan itu hal yang sama berlaku buat kita. Saya percaya dia datang yang kedua kali. Itu rohani sekali. Dan tampak dalam kemuliaan rohaninya. Orang Yahudi akan diberi melihat dia yang tertikam. Mereka meratap. Tapi mereka harus mengalami 7 tahun sengsara Yakub, istilah mereka. Jacob's trouble. Harus mereka alami. Dan itu akan membuat mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Nanti pada kebaktian sore saya akan ceritakan apa yang bakal terjadi. Dan apa yang akan dialami Yerusalem pada waktu Yesus memerintah 1000 tahun dalam kerajaannya di atas muka bumi ini. Amen. Yang penting pertanyaan hari ini adalah, apakah Anda siap kalau sewaktu-waktu Tuhanmu itu datang? Kalau belum, kenapa tidak berikan hidupmu kepada Yesus pada hari ini supaya engkau diselamatkan? Amen. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa sama-sama.